Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang janda Jawa Barat menikahi kakek umur 80 tahun dan berakhir kaya raya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di desa kecil bernama Sindang, di kaki bukit kapur yang sepi, hujan tak pernah membawa kehangatan. Air yang jatuh dari langit lebih sering menjadi simbol perasaan manusia yang terperangkap. Seperti Sari, seorang janda muda berumur 28 tahun. Dia adalah perempuan berwajah sederhana, dengan mata yang menyimpan letih dari hidup yang terlalu banyak menuntutnya. Sari tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan di pabrik, dia terjerat utang dan berjuang menghidupi anak lelakinya yang berumur 5 tahun. Ia bekerja sebagai buruh tani, memanen padi orang lain, dan kadang menjadi pembantu rumah tangga di kota kecamatan. Hidupnya adalah lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Namun, hidup memiliki caranya sendiri untuk menggoda manusia. Di ujung musim tanam, ketika langit menggantung awan gelap, Sari bertemu dengan Pak Hasan, seorang kakek kaya berumur 80 tahun yang tinggal di vila megah di puncak bukit. Hasan memiliki segalanya. Tanah berhektar-hektar, pabrik gula, dan uang yang tidak akan habis dalam 3 generasi. Ia juga memiliki tubuh yang renta dan kesepian yang dalam. Mereka bertemu pertama kali di pasar, saat Sari menjual ubi ungu dari ladang pinjaman. Hasan, yang jarang turun dari vilanya, mendekati lapak Sari dan bertanya dengan suara yang bergetar. "Berapa ini, Neng?" Sari, yang awalnya hanya melihat seorang lelaki tua seperti yang lain, mendapati matanya berhenti di cincin emas besar yang melingkar di jari Hasan. Ia menyebut harga dengan gugup. 2.000 per kilo, Pak." Hasan mengangguk dan tersenyum tipis, lalu membayar tanpa menawar. Ia membeli semuanya, meski jelas ia tidak mungkin makan sebanyak itu. "Kalau ada ubi lagi, bawa saja ke vila saya," katanya. "Nama saya Hasan. Tanya saja siapapun di desa. Mereka tahu." Sari mengangguk, tanpa banyak berpikir. Minggu-minggu berikutnya, Sari mendapati dirinya sering berada di vila itu. Hasan memberinya upah besar hanya untuk membersihkan rumah yang hampir tak berdebu. Ia menyukai suara Sari bercerita tentang desa, tentang anaknya, tentang kesulitan hidup. Hasan mendengarkan, dengan kesabaran yang jarang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya yang lebih tertarik pada hartanya ketimbang dirinya. "Kamu tahu, Neng," kata Hasan suatu sore, "uang bisa membeli apa saja, tapi tidak kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan seorang tua seperti saya." "Kalau begitu, buat apa punya banyak uang, Pak?" jawab Sari. "Jujur." Hasan tertawa kecil. Suara seraknya menggetarkan udara. "Saya bertanya hal yang sama setiap hari." Percakapan itu menjadi awal kedekatan mereka. Dalam Hasan, Sari melihat peluang, meski ada rasa bersalah yang menghantui. Ia tahu apa yang akan dikatakan tetangga jika mereka tahu ia menikahi lelaki yang cukup tua untuk menjadi kakeknya. Tapi ia juga tahu apa artinya bagi anaknya jika ia menerima lamaran Hasan, yang datang 3 bulan kemudian. "Ini bukan tentang cinta," kata Hasan terus terang. "Ini tentang kebutuhan. Kau butuh stabilitas. Aku butuh teman." Sari, setelah malam-malam panjang bergulat dengan pikirannya, menerima. Mereka menikah dalam upacara kecil yang lebih banyak menghadirkan rasa canggung daripada kegembiraan. Tetangga berbisik, keluarga Hasan mencemooh, tetapi Hasan tidak peduli. Sari menjadi nyonya Hasan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu bangun pagi untuk bekerja di sawah atau mencuci baju orang. Tapi hidup di vila itu tidak mudah. Hasan, meski kaya, adalah orang yang keras kepala. Ia menuntut kejujuran dari Sari, sesuatu yang sulit ia berikan sepenuhnya. "Apakah kau mencintaiku, Neng?" tanya Hasan suatu malam, saat mereka duduk di teras, ditemani bunyi jangkrik dan angin dingin. Sari terdiam. Ia ingin berbohong, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Hasan yang membuatnya berkata, "Tidak, Pak, tapi saya menghormati Bapak." Hasan mengangguk.
Itu cukup. 5 tahun berlalu, dan Hasan meninggal di tempat tidurnya. Dengan tangan Sari menggenggam tangannya yang dingin. Ia meninggalkan seluruh hartanya untuk Sari, meski keluarganya berusaha keras merebut kembali. Sari, yang kini menjadi wanita paling kaya di desa, tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Ia membangun sekolah, membiayai beasiswa untuk anak-anak desa, dan menjadi simbol kebangkitan yang tidak semua orang kagumi. Namun, di balik semua itu, Sari tetap merasa ada yang hilang. Ia sering berdiri di depan jendela besar di villa, melihat hujan turun di Bukit Kapur, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan? 10 tahun setelah Hasan meninggal, seorang wartawan dari kota besar datang untuk mewawancarainya. "Bu Sari," kata wartawan itu, "apa yang membuat ibu tetap tinggal di sini, di desa kecil ini, meski ibu bisa tinggal di mana saja?" Sari menatap Bukit Kapur di kejauhan. Matanya penuh kenangan. "Karena saya tidak pernah bisa meninggalkan tempat di mana hidup saya dimulai kembali," jawabnya pelan. Wartawan itu mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Seiring bertambahnya usia, Sari mulai merasakan tubuhnya melemah. Tangannya yang dulu gesit menggenggam cangkul atau memandikan anaknya kini bergetar saat menyisir rambut. Villa besar itu, yang pernah terasa seperti penjara emas, kini menjadi tempat yang kosong dan sunyi. Anak lelakinya, yang kini tumbuh menjadi pria dewasa, telah pindah ke kota besar untuk mengejar karir. Ia tidak menyalahkan anaknya. Bukankah ini yang ia perjuangkan? Masa depan yang tidak lagi dibelenggu kemiskinan. Tetapi setiap kali Sari melewati kamar Hasan yang masih tertata seperti saat ia meninggal, ia merasakan rasa hampa yang tak tertutupi oleh dinding villa yang megah atau perabotan mahal. Suatu malam, saat bulan tersembunyi di balik awan, Sari bermimpi. Dalam mimpinya, Hasan duduk di bangku kayu di bawah pohon besar di Bukit Kapur. Ia tersenyum, dengan cara yang sederhana tetapi menenangkan. "Kamu menepati janji, Neng," katanya. "Tapi apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari?" Sari ingin menjawab, tetapi mulutnya terkunci. Ia hanya menangis dalam diam, seperti hujan yang turun perlahan. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan rasa resah yang sulit dijelaskan. Ia berjalan ke halaman villa, mengenakan kain jarik tua yang sudah usang. Sepanjang hidupnya, ia merasa seperti selalu berusaha mencapai sesuatu. Uang, status, kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Tetapi dalam keheningan pagi itu, ia bertanya pada dirinya sendiri apa arti semua itu sekarang. Sari memutuskan untuk kembali ke pasar, tempat pertemuannya dengan Hasan bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang mengenalinya lagi sebagai janda muda yang menjual ubi dengan wajah penuh kecemasan. Tetapi beberapa orang tua masih mengingatnya, terutama penjual sayur yang kini rambutnya sepenuhnya putih. "Bu Sari?" kata perempuan tua itu, setengah tidak percaya. "Ya," jawab Sari, tersenyum. "Saya kembali." Di pasar, Sari merasa seperti menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia mulai berbicara dengan pedagang, membeli barang-barang sederhana, dan mendengar cerita-cerita mereka. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menjadi yang paling kaya, tetapi tentang berbagi sesuatu yang tulus dengan orang lain. Di sore yang sama, ia berjalan naik ke Bukit Kapur, melewati jalur yang jarang dilewati orang. Ia membawa seikat bunga yang ia petik sendiri dari taman villa. Sesampainya di puncak bukit, ia duduk di atas batu besar, menatap desa kecil di bawah yang kini terasa begitu jauh tetapi juga akrab. Hujan mulai turun, pelan tetapi konstan. Ia meletakkan bunga itu di tanah, mengingat Hasan. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. "Bukan karena hartamu, tetapi karena kau memberiku kesempatan untuk hidup." Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Sari menjual sebagian besar hartanya dan mendonasikan hasilnya untuk pembangunan desa. Ia membuka klinik gratis, membangun perpustakaan, dan mendirikan yayasan pendidikan. Villa megahnya ia tinggalkan untuk menjadi museum kecil yang menyimpan kenangan tentang dirinya dan Hasan, bukan sebagai pengingat kekayaan, tetapi perjalanan yang penuh makna. Ketika ajal akhirnya menjemputnya, Sari ditemukan di Bukit Kapur, duduk di tempat yang sama seperti saat ia mengenang Hasan untuk terakhir kali.
Senyumnya tetap, seperti seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari sepanjang hidupnya. Hujan turun deras di desa Sindang malam itu, membasahi tanah dan menyembunyikan air mata yang tak terlihat. Di Bukit Kapur, angin membawa cerita-cerita tentang Sari, seorang perempuan biasa yang menjalani hidup yang luar biasa. Hujan turun malam itu, seperti biasa. Sari duduk di teras, memegang foto Hasan di tangannya. Ia tidak pernah mencintainya seperti seorang istri mencintai suami, tapi ia mencintainya sebagai seorang manusia yang mengajarinya arti dari kebebasan. Di ujung hidupnya, Sari menyadari bahwa uang memang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak pernah bisa membeli ketenangan. Dan hujan di Bukit Kapur terus turun, menyimpan cerita-cerita yang tak pernah terucapkan. Dan hujan itu, seperti kehidupan, tak pernah berhenti membawa janji akan awal yang baru. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.